Ya, halo, kembali lagi dengan saya, Henry Simon masih. Kita ketemu lagi di tahun 2025. Ya, semoga sehat-sehat dan selamat tahun baru ya. Oke, kali ini saya akan membahas soal membuat sistem untuk ini baru prototipe ya, untuk question, hint, answer. Jadi sistem yang bisa membantu dalam menjawab istilahnya lah. Jadi dia akan memberikan hint-hint atau rekomendasi jawaban apa berdasarkan pengalaman dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan sebelumnya. Sehingga ya Anda tidak harus berpikir lagi lah. Kalau sudah ada pertanyaannya ya, sistem bisa membantu untuk menjawab. Ya, kalau dibilang bisa seperti ChatGPT mungkin ya, kecil-kecilan ya. Maksudnya seperti itu. Oke. Di sini saya menghadapi dua challenge besar. Dan saya akan menyampaikan pendekatan apa yang saya coba ya. Mungkin banyak approach yang bisa dilakukan, tapi ini adalah approach yang saya lakukan. Oke, pertama adalah bagaimana mengenali bahasa ya. Karena kan ada user bertanya nih. Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui apa yang ditanyakan dia dan kita bisa memberikan rekomendasi. Di sini setelah saya riset, saya coba menggunakan library dari NLTK di Python ya. Jadi NLTK itu adalah Natural Language Toolkit singkatannya. Jadi dia menyediakan fungsi-fungsi untuk memproses bahasa. Jadi Anda tidak perlu membuat lagi, ya Anda cukup pakai saja. Ya, walaupun mungkin belum begitu sempurna, ya minimal Anda tidak harus memulai dari nol ya. Ini udah cukup lumayan lah. Ada salah satu feature yang menarik dari toolkit ini adalah dia sudah ada noise removal atau stop words untuk bahasa Indonesia ya. Sehingga ya Anda tidak harus menginput sendiri stop words atau noise dari bahasa Indonesia. Noise itu seperti misalnya saya, kamu, ada, adalah, jika, dan sebagainya lah. Itu tergantung ya. Kalau bahasa Inggris mungkin is, are, dan sebagainya. Yang mungkin ya tidak terlalu dipedulikan lah untuk bagi sistem gitu loh. Kedua adalah masalah logiknya. Jadi bagaimana membuat sistem itu sendiri ya. Selain tadi masalah bahasa tadi. Bagaimana sistem apa sih yang mau saya buat untuk bisa memberikan hint sehingga operator bisa menginput teks jika belum ada di dalam sistem, atau dia bisa memilih jika sudah ada di dalam sistem, sehingga bisa menjadi referensi bagi dia untuk menjawab ya. Contoh misalnya ya, logik yang saya hadapi adalah siapa presiden Indonesia? Untuk di awal sistem ini tidak tahu ya, jadi kita harus menjawab, misalnya ada operator yang menjawab. Tapi setelah dijawab sekali, jika ada pertanyaan serupa, sistem bisa langsung mengoffer, oh ini rekomendasi bahwa presiden Indonesia itu sekarang tuh siapa gitu loh. Oke, lalu ketiga adalah membuat logik adalah sistem yang bisa belajar dari data. Atau bisa ada feedback dari developer ya, atau analis untuk memperbaiki logik dari sistem itu sendiri. Jadi misalnya ada kata-kata yang belum dikenali karena ada slang baru gitu, karena ada bahasa baru. Karena kan bahasa juga evolving ya. Jadi user bisa menambahkan kata-kata baru tersebut. Oke, mari kita mulai dari masalah nomor 1. Mengambil core data dari suatu kalimat atau remove noise. Di sini saya sudah ada Eclipse ya. Di sini saya ada contohnya menggunakan tes tokenizer dari NLTK.
Contoh, di sini saya ada punya teks, aku tanya apa buat pusing ya. Nanti dia akan mentokenize dan memprint teks tersebut. Mari kita coba ya. Oke, jadi ini di bagian atas ini adalah teks aslinya, dan ini yang sudah di remove noise-nya atau diambil core word-nya atau kata-kata intinya lah. Jadi kalau di sini inti kata inti adalah obat pusing. Nah ini dia sudah mempunyai secara otomatis sudah mempunyai stopper sendiri di sini lokasinya. Kalau Anda install NLTK dia akan ditaruh di sini. Mungkin ini berbeda dengan user Anda. Ini user saya adalah Simon ya. Ini jika kita lihat di sini sudah banyak bahasanya, ada Arabik, ada Bengali dan macam-macam. Salah satunya bahasa Indonesia. Di sini jika Anda buka, ya cukup lumayan ini kata-katanya ada, adalah, adapun, agak dan sebagainya. Nah, ini lumayan lah ya. Wah, sudah ada 758 contoh yang di provide. Tentu kalau ada kekurangan Anda bisa melengkapinya sendiri ya. Ya lumayan lah daripada Anda harus memulai dari nol ya. Contoh kedua ya, ini adalah teks yang pertama. Ini saya komen, saya coba. Nah, ini coba boleh tanya apa buat pusing, maka dia akan mengambil core word-nya. Nah ini core word-nya sama, obat pusing gitu loh. Jadi dengan mengambil core word ini sehingga kita bisa mengquery nantinya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apa jawabannya gitu loh. Dengan mengambil core word-nya seperti itu. Sehingga lebih memudahkan ya. Kalau enggak ada banyak variasi dari suatu bahasa untuk menanyakan hal yang sama gitu sebenarnya. Ya kurang lebih lah di situlah cara sistem untuk mengenali apa sih yang ditanyakan oleh human tersebut, bahasa human tersebut ya. Oke, satu masalah sudah terselesaikan untuk masalah bahasa. Mungkin masih ada logik lain yang bisa ditambahkan, tapi untuk sementara saya hanya menggunakan logik remove noise saja. Oke, logik nomor 2 adalah query logic. Nah, setelah kita bisa mengambil core word-nya, bagaimana mengquery-nya? Di sini ada beberapa opsi. Awalnya yang saya pikirkan, opsi simpel adalah mengambil opsi terbanyak. Jadi kalau misalnya pertanyaan ini sudah ditanyakan berkali-kali dan jawabannya selalu sama, ini adalah ini, maka dia akan ambil pilihan yang terbanyak. Lalu opsi nomor 2 adalah opsi by time. Jadi ini juga mengambil terbanyak tetapi ada referensi waktu. Sehingga suatu jawaban bisa saja outdated ya, seiring dengan berjalannya waktu. Misal jika ditanyakan siapa presiden Indonesia saat ini atau di tahun 2020 misalnya ya, mungkin jawabannya adalah Joko Widodo. Tetapi jika ditanyakan di tahun 2005, maka akan berubah menjadi Prabowo Subianto. Jadi ini tergantung konteks di mana Anda bertanya. Dan terakhir ini sama dengan by time, tapi saya akan melimit hanya 3 rank teratas, sehingga ya tidak terlalu banyak hint yang perlu dipilih oleh user. Walaupun ini nanti bisa disetting ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Ini adalah inputnya. Ini jika kita menggunakan opsi normal ya, maka hasilnya itu adalah ABC. Ini coba kita query ya. Ini sudah saya input. Nah, ini juga sudah saya bikin query-nya. Ya, kalau Anda lihat berdasarkan jumlah, A itu adalah terbanyak, 3. B 2 dan terakhir 1. Ini mungkin berdasarkan input ya. Oke, maksudnya kalau inputnya A,
dan maka outputnya A itu sudah pernah ada sebanyak 3 kali pertanyaan. Nah, ini 2 kali pertanyaan dan seterusnya. Ini mesti ada order juga sebenarnya. Oke. Ya, ini jadi grupnya seperti ini. Kalau inputnya A, outputnya bisa A, B, C. Tentunya tergantung konteks berapa jumlahnya ya, dari yang terbanyak. Sedangkan kalau ditanyakan B, ya jawabannya B, ini hanya 1. Ini adalah opsi yang simple tadi. Cuma di dalam real world mungkin jawaban yang terbanyak itu sudah kadaluarsa. Maka saya coba dengan konteks time di sini. Kita lihat kalau dengan konteks time itu seperti apa. Oke, dengan konteks time ini ya, dia ada average time. Saya menggunakan average time, jadi time itu akan di average karena di convert dulu menjadi, kalau ini sudah menjadi integer sih, sudah menjadi integer, akan dijumlahkan lalu dilihat berdasarkan konteks waktu ya. Di sini kalau kita lihat yang paling terakhir itu adalah C, jadi kalau A dijawabnya adalah C, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah dengan konteks waktu. Lalu terakhir ini cuma tinggal rank aja sih. Kalau ini tinggal rank aja. Di sini saya menggunakan partition ya. Ya, di sini saya rank 2 teratas. Ini ada row number aja. Ini kalau kita lihat where row number lebih kecil mana 2. Oke, mungkin itu sekian untuk query logic. Lalu saya coba membuat aplikasinya ya. Di sini saya membuat aplikasinya itu dengan menggunakan Python console saja, dimana user bisa menginput dari konsol. Oke, coba kita lihat aplikasinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini kalau kita cek database-nya, ini saya bukan, ini yang sampel ya. Kalau sekarang saya menggunakan yang realnya itu adalah yang ini. Ini masih kosong. Akan saya coba tanyakan itu apa itu obat pusing ya. Apa obat pusing? Di sini kalau Anda lihat dia bisa mengetahui core word-nya ya, atau kata-kata intinya itu adalah obat pusing. Jadi apanya itu telah di remove ya. Karena database masih kosong, jadi dia belum ada hint yang bisa membantu user ya. Di sini coba kita jawab obat pusing itu adalah Panadol misalnya. Oke, di sini kalau kita cek di database, dia sudah terisi obat pusingnya adalah Panadol. Input link itu adalah core word-nya ya. Outputnya itu adalah ini input unik maksudnya. Ini outputnya adalah Panadol. Nah, nanti kalau kita tanyakan lagi, dia sudah bisa memberikan hint. Nah, ini adalah 1. Dimana Anda bisa ketik 1 saja, dia akan memilih jawaban tersebut. Oke, saya coba break lagi. Nah, ini saya coba dengan variasi kata-kata, misalnya coba apa obat pusing. Nah, dia mengambil core word-nya itu sudah korek ya. Dia akan meremove coba dan apa tadi itu, sehingga dia bisa memberikan hint ya, Panadol misalnya. Tapi bagaimana jika kita coba yang terakhir ini, apa sih obat pusing ya. Nah, di sini adalah core word-nya itu berbeda. Di sini obat pusing, di sini ternyata masih sih obat pusing. Karena sih itu belum dikenali sebagai
noise atau kata-kata yang perlu dihilangkan ya. Oke, di sini saya coba bantu dia jawab ya. Jadi operator akan membantu menjawab. Saya sama saja Panadol. Dimana di sini jika ditanyakan ulang, dia sudah bisa memberikan hint ya. Tetapi core word-nya itu mungkin menjadi salah ya. Dan ini mungkin menjadi suatu rekomendasi untuk developer atau analis untuk memperbaiki noise yang perlu dipelajari ya, sehingga bahasa yang dikenali itu bisa lebih improve ya. Di sini baru saya membuat logic berikutnya, yaitu sistem yang bisa learning dari bahasa berdasarkan interaksi dengan operator tadi. Jadi jika operator tidak menemukan hint yang diinginkan, ini bisa menjadi suatu pembelajaran bahwa ini harus ditambahkan ke dalam noise atau stop word-nya. Oke, ini coba saya buat ya. Saat ini saya hanya memakai Excel ya. Ini coba saya jalankan. Ya, di sini ada 2 buah sheet utama, yaitu learn-nya. Jadi ini kata-kata yang di input terakhir. Jadi di dalam table ini sebenarnya saya ada input manual ya. Jadi dia akan mencek kalau kata-kata itu di input manual oleh operator, maka itu bisa menjadi bahan pembelajaran atau dari sistem apakah ada noise baru yang perlu ditambahkan. Ini sudah saya tokenizer kata-katanya. Jadi dari kata-kata pertanyaannya itu adalah obat pusing. Si obat pusing diambil tokenizer. Kata-katanya apa sih? Sebenarnya kalau dilihat ya 3 kata inti ini. Di sini kita bisa menambahkan misalnya, oh si itu ternyata noise nih. Ini kita bisa set 1. Di sini saya hanya menggunakan Excel ya. Mungkin nanti bisa menggunakan database dan sebagainya. Oke, ini saya save. Lalu saya run lagi codingnya. Di sini nanti dia akan di move yang learn kata-kata tersebut ke sini. Jadi ini adalah list stop word atau list noise ya, yang akan di remove dari kata-kata pertanyaannya. Di sini learn kosong karena ini sudah diupdate ya di database ya. Mana yang input. Nah, ini sudah jadi input manual sudah tidak ada. Mungkin nanti bisa pakai logic yang lain ya. Sehingga pembelajarannya itu tidak berulang-ulang. Hanya sekali saja. Oh, ini kata-kata baru. Oke, setelah ini di set oleh developer, ya sudah, ini sudah tidak menjadi awareness lagi dari sistem sampai mungkin nanti ada pertanyaan berikutnya. Oke. Mari coba kita tanyakan kembali ya. Nah, karena di sini waktu kita tanyakan apa sih obat pusing? Dia keyword itu belum menemukan nih. Dia masih si obat pusing gitu loh. Nah, coba kita tanyakan kembali. Nah, ini. Dia sudah menemukan keywordnya itu adalah obat pusing. Sehingga bisa menawarkan hint juga. Ya ini mungkin buat memperbaiki pengenalan kata-kata ya. Mana yang noise, mana yang tidak gitu. Walaupun dengan yang seperti ini juga sudah bisa sebenarnya. Cuman mungkin nanti sistem jadi tidak belajar kan, karena harus diinput lagi dulu oleh operator gitu. Kalau ini nanti jika kita memiliki library yang lengkap mengenai apa sih yang dimaksud stop word itu, misalnya sudah ada ratusan atau ribuan kata-kata, sehingga sistem kita bisa lebih mengenali bahasa dari user, terutama bahasa Indonesia. Apalagi jika ada slang-slang baru ya, bahasa-bahasa baru, bahasa gaul baru gitu kan, yang mungkin belum di-provide dari NLTK itu sendiri. Ini masih kita coba lagi. Mungkin kalau memang pengen, kita coba dengan sampel lain, misalnya siapa presiden Indonesia. Nah, ini core word-nya itu adalah presiden Indonesia.
belum ada hint karena memang belum ada di sistem, jadi saya coba bantu. Mungkin sebelumnya dijawab Joko Widodo. Oke. Nah, ini jika kita tanyakan kembali, nah dia sudah menunjukkan hint Joko Widodo. Tapi misalkan jika terjadi update ke dalam sistem, oh Presiden Indonesia itu sudah berubah. Oh iya tadi ya. Oh bukan nomor 1 Joko Widodo, sudah menjadi Prabowo Subianto misalnya. Oke. Nah, nanti jika kita tanyakan lagi, dia sudah berubah tuh urutannya. Karena saya ada meng-add logic order by time juga. Jadi kalau time-nya yang terbaru adalah siapa, dia menjadi berubah. Jadi list hint-nya itu terupdate mengenai sistem. Saya belum mengset berdasarkan banyaknya ya. Jadi hanya satu record aja yang terbaru. Dia akan mengambil itu sebagai yang terbaru. Ini mungkin bisa salah jika operator salah input misalnya atau salah ketik. Tapi misalnya ini saya gunakan lebih dari 2 atau 3 gitu kan. Nggak mungkin dong orang 3 kali salah ngetik kata-kata yang sama gitu loh. Seperti itu. Itu sudah ada, cuma tinggal di set aja. Ini kalau nggak salah yang seperti ini, having count ya. Cuma ini masih saya komen ya. Oke, sekian. Ini baru core konsep saja dari sistem question, hint, dan answer. Jadi ada seseorang yang bertanya, lalu dia ada hintnya dan jawaban atau outputnya. Anda bisa memilih dari hint yang sudah ada atau mengetik jika belum ada ini jawaban yang memuaskan. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana cara sistem mengenali bahasa manusia. Di sini saya menggunakan dengan remove noise ya, sehingga bisa diambil core wordnya, sehingga kata-kata yang tidak diperlukan ya tidak disimpan oleh sistem ya. Ya ini mungkin perbedaan kita dengan sistem ya. Kalau kita kan mengenal sopan santun lah, ewu pakewu, jadi ada kata-kata yang ditambahkan sebelum bertanya. Sementara sistem itu tidak peduli, dia hanya mengambil core word-nya saja untuk memudahkan. Atau mungkin itulah logik yang saya pakai saat ini ya. Mungkin bisa saja nanti ada logik lainnya yang untuk mengenali sentimen orang waktu bertanya ya. Karena waktu bertanya itu pun ada sentimennya ya kan, apakah dia sedang marah waktu bertanya atau dia sedang bingung dan sebagainya. Oke, terima kasih, semoga informasi ini berguna. Ini hanya baru prototype, mungkin next akan saya kembangkan lagi dengan lebih kompleks ya. Thank you.